Oke, balik lagi di Firman Vlog. Kali ini kita akan coba karburator yang kemarin udah disetting ya. Sekalian ini bikin video untuk ngetes ban baru ya. Tes ban baru Diablo Rosso Sport. Gimana performanya ya. Kan tadi motor dipanasin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kamera parah shaking. Kita benerin kamera depannya dulu. Shaking. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita unboxing itu ya, karburator PWK 28 mereknya CPO ya. Kalau menurut dari forum-forum atau dari mungkin YouTube yang sudah kita lihat ya, katanya sih karbu CPO PWK 28 ini performanya ya bagus sih, katanya sih begitu. Bisa lah nyaingin untuk yang karburator harga-harga sejutaan ya. Cuma masalahnya kan kadang ya namanya ya harga yang murah ya kan. Ini durabilitasnya kayak gimana sih ya kan? Kan kalau yang karburator yang harga sejuta itu kan udah dipastiin kan durabilitasnya kan bagus ya. Oke, kemarin kita udah coba setting ya. Kita coba setting di main jet itu sekitaran 50, pilot jet itu 150 ya. Sebenarnya ini juga kondisinya yang putaran bawahnya masih agak berebet ya. Masih agak basah gitu maksudnya. Nah, cuma tengah-tengahnya ini lumayan nih. Kemarin untuk settingan awal pakai yang 5150, cuma jarumnya itu masih pakai yang JJY. Jadi JJY itu kalau nggak salah kan dia jarumnya itu kan lebih gendut ya. Nah itu di putaran tengahnya itu dengan settingan yang setengah, yang tengah ya kan ada 5 tingkat tuh ya. Saya pakai di settingan nomor 3 itu. Nah tengah-tengahnya itu dia itu banjir gitu. Nah karburatornya itu keringetan, dingin gitu karena terlalu boros gitu. Ketika jarumnya itu dinaikin ke yang posisi keduanya, dia itu malah kering gitu. Tengah-tengahnya itu malah nggak sampai gitu. Jadi terlalu nahan gitu di tengah-tengahnya. Nah kemudian ini udah diganti lagi dengan settingan JJH ya, dengan karbu JJ, dengan settingan jarum JJH. Nah ini sih lumayan dapat tengah-tengahnya gitu ya kan. Jadi kita kan di sini kan nyari bawah, tengah dan atas ya. Nah, oke kita coba. Nah tuh kan ini tengahnya dapat. Kalau untuk yang atas ini kan karena karbu PWK ini
ada, aduh lupa namanya, Superjet kalau nggak salah. Jadi di putaran atas supply-nya itu bisa disuplai dari situ gitu. Ya overall lumayan sih untuk karbu seharga 250 ribuan. Cuma ya kemarin ya memang ya mungkin namanya karbu PWK ya kan. PWK itu kan tetap gitu harus menyesuaikan si motor ya dengan permintaan bahan bakar si motor itu sendiri. Ya paling ya begitu, PR karbu PWK itu kan nggak, kalau kita beli nggak bisa langsung dipasang ya kan, nggak langsung plug and play gitu, karena di dalamnya kita harus bongkar lagi kan, kita harus menyesuaikan main jet, pilot jetnya gitu. Nara dikit ya, bismillah. Nah jarum juga, nah itu harus diperhatikan ya. Kadang aja mungkin sesama Ninja RR atau Ninja R gitu, karena mungkin udah speknya udah beda nih kan, udah beda-beda, entah mungkin ada yang di porting atau gimana, itu permintaan bahan bakarnya juga beda ya kan. Mungkin dengan settingan saya ini yang 150/50 itu aja mungkin kayaknya belum tentu dapat ya. Ini saya aja sih jujur sih memang yang bawahnya ini karena kurang dapat ya, karena kebecekan gitu. Nah kan kegedean tadi pilot kita 150 ya. Ya cuma memang ya kadang balik lagi sih di sini mungkin saya maklumin karena ini kan dua tak kan harus basah ya kan, mesin itu nggak boleh kering, harus basah, entah itu basah dari bahan bakar atau basah dari oli sampingnya gitu. Tetap dia harus, pistonnya itu harus terlumasi lah, seperti itu. Dan kemudian untuk bahannya sendiri ya, Diablo Rosso Sport ini kemarin udah beberapa nyoba ya kan, ini sih oke banget. Saya pikir kan profilnya itu kan profil pabrikan ya, profil bawaan maksudnya, dan lebih rendah gitu. Ini kenapa mati-matian nih karbunya, setting gasnya alat. Balik lagi ke urusan ban ya. Untuk yang depan ini kan bawaan pabrika itu kan 90/90. Kemarin kan sempat diganti jadi 80/90 ya. Nah kemudian yang belakang normal bawaan pabrika itu 110/80. Nah cuma ini kan saya ganti yang depan jadi 90/80 dan yang belakang itu 110/70. Nah dia lebih rendah 10. Nah saya pikir oke lah ngikutin bawaannya kan, karena proper lah, itu kan yang dianjurkan oleh pabrikan ya. Nah cuma ketika saya beli kayaknya mungkin 10 kayaknya nggak pengaruh banget gitu. Nah ternyata kan lumayan kelihatan jauh ya. Cuma secara performa sih juga takut nih awalnya pas beli, ini gimana ya, karena kecil begini bisa kayak, ternyata memang ya ada harga sih ya. Ya saya beli yang lumayan paling murah aja dengan profil segitu sekitar 1.050.000 sepasang. Ini performanya udah nikungnya ya kan, udah oke banget gitu. Dan apa ya, enak gitu di bawahnya gitu, di kiri kanannya napak ya, karena kan soft compound juga kan profilnya kan. Memang sih bener nggak bohong nih, Diablo Rosso Sport itu kenapa banyak yang pakai gitu di Ninja. Ya saya ngerasain sendiri, ini sih mantep sih dibanding yang kemarin ya, selain karena faktor umur ya, IRC itu
udah umur, itu produksi tahun 2011. Oke kan. Nah, ya paling begini lah, tarikan bawahnya tuh deret deret, kalau dirasain ya, ini itu masih becek banget gitu. Cuma beceknya yang nggak terlalu becek ya, karena kan udah setting juga kan karbunya. Beceknya nggak terlalu apa ya, kalau becek itu kan sampai sampai ngadet gitu, kita tarik pun juga nggak ada tenaganya kan, karena businya itu terlalu basah. Ya mungkin untuk sementara saya paling tetap pakai main jet dan pilot jet segini dulu ya, karena mungkin kalau saya rubah lagi jadi mungkin diturunin ya, saya mungkin nyeting lagi, dan belum tentu apa ya, enak sih. Lagi pula kan kadang pengaruh juga nih dari knalpot kan. Nah ini saya juga belum tahu nih, kalau kita pakai knalpot yang aslinya. Saya juga kan pas beli motor ini kan dapet yang originalnya ya, yang original dari yang bawaan pabrik atau dicopot, cuma nggak sama orang yang jualnya udah bawa aja nih gitu. Nah ini pakai yang perubahannya nih. Kalau dilihat dari silencernya sih ya HRC sih, tahu udah HRC. Bener apa bohongan sih, kalau dari rasa performa sih kayaknya sih Purbalingga kali ya. Hari ini lumayan cerah ya, cerah. Ini motor habis dicuci semalam, ya mudah-mudahan nggak hujan lagi, karena PR banget. Harus nyuci lagi. Oke, ini kalau nanti kelihatan ya dari kamera yang depan ini rekamnya pakai handphone ya. Belum ada rezekinya buat beli yang action cam. Sebenarnya ada action cam, waktu itu beli pas awal-awal ngetrennya GoPro 4 kalau nggak salah. Nah waktu itu kan katanya sih Kogan itu lumayan lah bisa nyaingin GoPro, cuma kan ternyata yang saya beli Kogannya itu ya emang waktu itu saya karena tergiur harga sih, memang untuk saat ini worth it. Untuk action cam itu ya harga-harga 1 juta ke atas lah, pokoknya di bawah 1 juta itu, 1.500.000 ke atas lah, pokoknya di bawah 1 juta itu ya mohon maaf sih, kualitasnya ya banyak kan sih kurang bagus, jelek gitu, cenderung jelek gitu. Karena mungkin produksi elektronik di Cinanya sendiri mungkin ya banyak untuk kamera ya. Untuk kamera itu ya begitu-gitu aja gitu. Ya nggak usah jauh-jauh ya, kadang handphone aja ada Xiaomi apa segala macem dengan gimmick sampai sekarang kalau nggak salah 108 megapiksel gitu ya. Ya udah begitu aja hasilnya gitu, dibanding ya yang memang yang merek patennya gitu, merek Bonavita lah, kayak GoPro sendiri atau handphone kan kita sejajarin sama iPhone kayak gitu. Nah balik lagi ke action cam tadi, mudah-mudahan ada rezeki lah. Kalau saya sih niatnya untuk budget ya, saya ada budget. Kemarin habis jual helm, mungkin ya lagi ngincer action cam juga. Helm yang saya pernah posting sebelumnya, yang TSR ya, motif Daijiro Kato, itu kemarin laku di 1,4 jutaan ya. Mungkin saya akan coba cari action cam ya. Nah pilihan saya sih GoPro ya, GoPro cuma second
GoPro Hero 4 mungkin atau GoPro Hero 5. Cuma kalau dilihat dengan perkembangan teknologinya ya, nah GoPro itu belum stabil ya. Kan kalau yang seri-seri sekarang itu kan sudah ada Electronic Image Stabilizer ya, atau AIS-nya ya. Gitu. Emang sih ada sih di Bipro gitu, di action cam murah ya. Cuma ya begitu. Kalau Bipro ya mungkin masih bagus resolusinya, cuma masih setengah hati ya di ton gambarnya itu ya. Ton gambar itu kalau nggak kurang jernih deh. Untuk di luar itu ya masih gambling gitu. Ada sih yang rekomendasi lain sih, Akaso ya, Akaso Brave ya. Cuma Akaso Brave ya katanya sih mungkin kalau malam itu katanya kurang dapet, mereka dapetnya siang gitu. Ya memang sih untuk saat ini effort ya, tetap balik lagi ke effort kita ya. Kita mau dapet konten yang jernih ya memang harus itu gitu, harus modal dulu. Nah ini kenapa saya pakai handphone memang handphone Cina juga, Redmi. Cuma beginilah untuk Redmi ini, saya pikir ini cukup bagus ya, walaupun ya gimmicknya itu kalau nggak salah 48 megapiksel ini nih kamera. Ini 48 atau 24 gitu. Pokoknya 24 itu kan harusnya kalau kita megang SLR ya, ini kan gede banget kan ya, dengan resolusi segitu harusnya kan jernih ya. Ya cuma ya begini, ini belum mampu 4K. Tapi lumayan lah kalau bikin konten. Ini saya pakai yang kalau di video ini kan bisa pakai lensa 0,6 ya. Ini pakai lensa yang 0,6. Nah 0,6 itu nggak mungkin 24 megapiksel pure ya. Ini pasti di down lagi gitu. Ini paling cuma berapa megapiksel doang. Makanya nggak bakal dapet HD pun, kayaknya nggak bakal dapet gitu. Nah itu ya, sambil nabung-nabung lah, mudah-mudahan bisa kebeli action cam ya, jadi nggak ngerekamnya nggak kayak gini. Cuma memang enaknya kenapa saya pakai handphone juga, ini mikrofonnya ini saya selipin di helm ya, jadi nggak kena noise angin dari luar gitu. Gitu kan, kalau action cam kita harus modif lagi tuh, apalagi kan Xiaomi juga ada tuh, harus ngebor lagi tuh bodinya, nanti kita bikin sambungan lagi di dalamnya kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke seputaran karbu ya. Nah, jadi pas awal beli Ninja RR ini ya, Ninja RR yang saya beli ini karburatornya itu, nah setahu saya untuk Ninja RR ini kan pakai yang ukuran 28 ya, PWK 28 itu keluaran dari Mikuni ya. Nah cuma pas kemarin saya beli Ninja RR ini pakaiannya PWL 26 gitu, PWL 26. Nah itu settingnya sempat naik turun tuh, kadang enak, kadang enggak. Saya sempat ganti. Nah parahnya lagi untuk beberapa settingan ya, nah itu susah banget diselanya gitu. Saya sempat bongkar, pilot jetnya mampet, kotor ya, saya bersihin. Nah, habis dibersihin pilot jetnya itu udah sempet normal nih, udah sempet oke. Error lagi. Akhirnya saya kemarin sempat beli pilot main jet itu 20 set ya. Saya beli dari yang ukuran kecil sampai gede. Saya sempat bongkar pasang tuh pilot main jetnya tuh. Tetap mungkin settingan enak ya. Nah lama-lama udah mulai udah mulai error lagi. Ya mungkin kalau katanya sih PWK 28 itu yang Ninja RR, katanya dia penyakitnya lebih parah daripada PWL 26 gitu. Cuma secara ukuran kan lebih kecil ya 26 gitu. Nah kurang puas gitu dengan itu. Makanya di sini saya beli ya ini, coba ngetes doang sih, iseng-iseng berhadiah aja, karena mikirnya murah nih 250.000 ya kan. Ya kalau zong ya udah
Samsung 250.000-nya. Nah ini trek lurus, coba kita tes ya. Oke, gigi 5 140 ya, ini gigi 5, belum gigi 6. Saya nggak berani. Ingat umur, udah tua. Gigi 5 pun masih, aduh becek lagi, bahaya. Gigi 5 bisa tembus 140 ya, mungkin kalau dilihat yang drag race gigi 4 tuh nggak bisa tuh 140-an deh. Oke, jadi kesimpulannya ya, untuk karbu murah 250.000, performance-nya lumayan banget ini untuk performance karbu 250.000-an ya. Bahkan ini saya udah pakai sekitaran 3 hari ya karbunya. Ini nggak aneh-aneh gitu, nggak nyeting lagi gitu. Awet lah untuk settingan 3 hari ini, awet